teman-teman, kembali lagi ke channel Joglo Kaulo. Ketemu lagi dengan saya Rena, tim Google Ads dan juga leader SEO dari Joglo Kaulo. Pernah nggak sih kamu cari sesuatu di Google tapi berujung lebih milih klik pada artikel atau pada website yang judulnya lebih menarik? Kalau kamu udah punya website yang berada di halaman satu Google tapi tidak menghasilkan klik yang banyak, bisa jadi ada masalah di judul yang sedang kamu tulis, atau malah ada masalah pada meta deskripsinya. Di video kali ini, saya akan ngebahas tentang gimana sih caranya menulis judul dan juga meta deskripsi yang SEO friendly. Supaya website kamu nggak cuma muncul di halaman satu Google, tapi juga banyak yang klik dan menghasilkan banyak traffic. Tanpa lama-lama, yuk langsung aja kita bahas. Sebelum kita ngebahas tentang caranya nulis judul dan juga meta deskripsi yang SEO friendly, kita perlu memahami esensi apa sih itu judul dan juga meta deskripsi. Nah, yang pertama kita akan ngebahas tentang judul atau title tag dalam SEO. Title tag sendiri ini adalah bagian yang nantinya bakal muncul di halaman Google saat seseorang atau saat calon customer kamu sedang mencari sesuatu di Google. Lalu title tag ini biasanya atau wajib ada yang namanya kata kunci di dalamnya. Dan biasanya title tag ini maksimal hanya 60 karakter aja, agar judul tersebut nggak terpotong saat ada calon customer yang nyari sesuatu di Google. Sedangkan meta deskripsi dalam SEO itu merupakan ringkasan singkat mengenai halaman yang sedang ada di halaman satu Google itu. Meta deskripsi ini juga berfungsi untuk menarik perhatian dari calon customer. Lalu gimana sih caranya nulis judul dan juga meta deskripsi yang SEO friendly? Judul yang bagus itu sendiri bisa meningkatkan sekitar 30% peluang orang untuk klik pada halaman kita. Tapi gimana caranya nulis judul yang menarik? Yang pertama adalah gunakan kata kunci di awal kalimat. Contohnya nih, kalau teman-teman merupakan agensi digital marketing, maka teman-teman bisa memasukkan kata kunci jasa digital marketing bla 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 bla. Jadi kata kunci jasa digital marketing itu ada di awal kalimat. Yang kedua, jangan terlalu panjang, maksimal 60 karakter. Saya tahu mungkin teman-teman pengen memberikan kesan lengkap, kesan yang jelas kepada calon customer melalui judul tersebut. Tapi kalau kita memberikan informasi too much di judul, maka calon customer juga nggak bisa baca judulnya dengan lengkap. Maka maksimalkan hanya 60 karakter aja. Jadi singkat, padat, tapi jelas. Yang ketiga, teman-teman bisa menambahkan yang namanya angka atau kata-kata pemikat lainnya. Misal, 5 cara mudah untuk diet, atau 5 cara mudah untuk ahli dalam SEO, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah gunakan kata-kata yang memicu emosi atau memancing rasa penasaran dari orang yang membaca judul kita. Contohnya nih, rahasia sukses di Google. Ini dia teknik SEO bla 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 bla. Jadi ada kata yang memancing penasaran orang. Wah, ini rahasia. Jadi ini pasti nggak banyak orang yang tahu. Jadi karena hal itu ada kata-kata rahasianya nih, maka orang-orang jadi pengen banget buat baca dan klik pada halaman tersebut. Nah, contoh judul yang bisa dibilang kurang untuk calon customer kita, kurang menggugah untuk calon customer kita itu cuma seperti SEO untuk pemula. Nah, tapi kita bisa menggunakan kata kunci itu tuh dengan kita lengkapi seperti SEO untuk pemula, paduan lengkap agar website bisa ada di halaman satu Google. Nah, seperti itu kan lebih menarik tuh. Nah, setelah kita clear, setelah kita bisa menulis judul dengan menarik, judul dengan baik, sekarang kita wajib menulis meta deskripsinya dengan baik juga. Kalau judul itu merupakan magnet, maka meta deskripsi ini biasanya merupakan alasan kenapa sih orang-orang ini mau klik pada halaman yang sudah muncul di halaman Google. Nah, tips yang pertama adalah gunakan kata kunci. Sama seperti judul,
Kata kunci di meta deskripsi usahakan juga berada di awal kalimat. Tapi usahakan kata kunci ini sendiri juga ada di dalam meta deskripsi secara natural ya teman-teman. Jangan sampai kelihatan kaku. Yang kedua, tulis dengan gaya bahasa yang menarik dan juga persuasif. Yang ketiga, tentunya tambahkan yang namanya call to action. Karena kalau judul sudah menarik, tapi di meta deskripsi tidak ada call to action, maka orang-orang tidak akan mempercayai atau orang-orang itu tidak akan tergugah untuk melakukan sebuah aksi setelah melihat judul ataupun halaman website kita yang berada di halaman Google. Dan yang terakhir, pastikan meta deskripsinya teman-teman itu nggak terlalu panjang, maksimal 160 karakter ya. Nah, contoh meta deskripsi yang kurang bagus adalah seperti ini. Kami menyediakan jasa SEO terbaik untuk bisnis Anda. Nah, kita bisa mengoptimalkannya dengan cara seperti ini. Ingin website Anda muncul di halaman 1 Google? Kami punya strategi SEO yang terbukti. Konsultasikan sekarang. Nah, itu kan jadi ada call to action-nya, ada bahasa yang menarik, yang persuasif juga, terus habis itu juga ada kata kuncinya. Nah, tadi kita udah belajar tentang gimana caranya nulis meta deskripsi dan juga judul yang menarik. Sekarang kita perlu membahas yang namanya kesalahan-kesalahan yang wajib dihindari saat nulis judul dan juga meta deskripsi di SEO. Yang pertama adalah clickbait yang berlebihan. Clickbait yang berlebihan ini maksudnya adalah judulnya ini udah terlalu bombastis banget, udah terlalu wah banget. Tapi ternyata di dalamnya ini nggak relevan. Nah, hal ini bisa memicu ketidakpercayaan dari orang yang membaca atau audiens yang sudah kita sasar. Kalau seumpamanya sudah muncul ketidakpercayaan, nanti kalau seumpamanya kita menawarkan informasi yang relevan nih, orang-orang tidak akan mau klik pada halaman website kita lagi. Yang kedua adalah tidak menggunakan kata kunci. Kalau kita tidak menggunakan kata kunci di judul maupun meta deskripsi, lalu orang-orang caranya menemukan website kita atau halaman kita gimana dong? Karena kata kunci kalau di SEO adalah tombak utamanya. Jadi kalau kata kunci sampai ketinggalan, kata kunci gak dimasukkan, berarti itu bukan optimasi SEO. Yang ketiga adalah judulnya terlalu panjang, jadinya nggak bisa kebaca oleh audiens kita, bahkan oleh SERP atau search engine-nya Google. Dan yang keempat adalah kesalahan yang paling banyak dilakukan. Deskripsinya itu terlalu umum dan gak menarik. Nah, kalau deskripsinya terlalu umum dan juga gak menarik nih, orang-orang tahu kita berbeda dari kompetitor seperti apa. Orang-orang tahu kalau kita itu punya value seperti apa. Kalau deskripsi kita itu cuma umum, hanya menjelaskan edukasi biasa aja. Nah, pastikan deskripsinya itu menarik, tapi juga nggak terlalu panjang ya. Nah, itu tadi adalah cara-cara nulis judul dan juga meta deskripsi yang SEO friendly. Kalau teman-teman pengen tahu gimana sih paduannya untuk membaca datanya SEO, gimana sih bikin strateginya SEO, atau teman-teman pengen disettingin iklannya, teman-teman bisa klik langsung link di bawah ini, link yang ada di deskripsi. Di sana bakal ada jasa-jasa ebook, course dari Joko Kauroh. Nah, kalau teman-teman merasa video yang kita bagikan ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe channel kami supaya teman-teman gak ketinggalan info-info penting dari Joko Kauroh. Mungkin itu aja dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!